Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up geng, stay safe, happy healthy there ya. Malam ini kita kedatangan tamu, tokoh perempuan, Mbak Mitra Pinda, Humas dari Pengurus Pusat Perempuan Indonesia Raya, PP PIRA, yang merupakan organisasi sayap dari Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, yang dikomandoi Bapak Haji Prabowo Subianto Djadikusumo, yang konsentrasi di pemberdayaan kaum perempuan. Mbak Pinda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat malam. Alhamdulillah. Mbak, PIRA itu apa? Apa yang sudah dikerjakan dan apa program-program kerja penting dari PIRA? Oke. Secara garis besar ya, Mas Riki, sesuai namanya, PIRA Perempuan Indonesia Raya adalah salah satu organisasi sayap di Partai Gerindra. Khususnya PIRA, kami ini mewadahi aspirasi para perempuan di Indonesia. Jadi melalui PIRA kami upayakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu memang sangat bersentuhan dan sangat menjawab kebutuhan para perempuan. Jadi di bawah PIRA itu ada beberapa bidang. Saya nggak sebutkan semuanya. Jadi ada bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, ada perlindungan anak, kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu memang selalu melibatkan para perempuan, melibatkan kami sendiri sebagai anggota PIRA dan juga melibatkan masyarakat perempuan sehingga mereka bisa merasakan manfaat dari berdirinya PIRA di dalam Partai Gerindra. Selama ini kegiatan-kegiatan kami memang semuanya itu meliputi bidang-bidang yang barusan saya sebutkan tadi. Dan khususnya tahun ini kan seperti Mas Riki tahu adalah tahun politik ya. Kami di PIRA juga apapun yang kami lakukan sekarang itu mengacu pada kemenangan Partai Gerindra di tahun depan, di tahun 2024. Dan tentu saja semua kegiatan PIRA memiliki tujuan agar Bapak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bisa menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Jadi kegiatan-kegiatan PIRA memang bertujuan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kira-kira seperti itu peran PIRA di dalam Partai Gerindra. Kenapa sih Pak Prabowo merasakan pentingnya sebuah sayap perempuan di Partai Gerindra? Mungkin salah satu tujuannya, kita tahu bahwa di dalam legislatif itu ada peraturan 30% kuota harus diduduki oleh para perempuan. Jadi PIRA itu memang memegang peranan cukup penting agar kami mendorong para perempuan berkiprah di dalam politik. Jadi untuk mendapatkan kuota 30% itu, kami juga merekrut para perempuan yang punya potensi. Kami dorong mereka agar akhirnya mereka siap untuk menjadi anggota legislatif. Seperti Mas Riki ketahui, peran anggota dewan atau anggota legislatif kan juga sangat penting ya untuk menjadikan pemerintah yang semakin kuat. Jadi kira-kira itu salah satu alasan kenapa Bapak Prabowo juga memiliki perhatian yang sangat besar kepada para perempuan dan khususnya di dalam PIRA itu sendiri. Kenapa PIRA begitu yakin Pak Prabowo itu sangat cinta, sangat peduli terhadap persoalan-persoalan kaum perempuan? Apa sih yang sudah dilakukan Pak Prabowo selama ini? Dan PIRA yakin seperti apa kalau misalnya Pak Prabowo nanti insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya meneruskan Bapak Presiden Joko Widodo? Kalau kita lihat ya Mas Riki, upaya apapun yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya, itu kalau kita lihat hampir semuanya berkaitan dengan apa yang dianggap penting oleh para perempuan. Coba aja kita sebutkan. Pak Prabowo sangat concern terhadap pendidikan. Berapa sekolah yang sudah beliau dirikan, berapa anak yang berpotensi yang sudah beliau berikan beasiswa. Itu pendidikan. Ibu mana sih yang nggak menganggap pendidikan itu penting bagi anaknya? Itu satu. Kedua,
para ibu juga sangat peduli terhadap kesehatan keluarganya. Berapa banyak kegiatan Pak Prabowo sudah lakukan demi memajukan kesehatan masyarakat. Kita sebutkan saja, udah berapa tahun Pak Prabowo melakukan revolusi putih, membagikan susu gratis untuk anak-anak. Ibu-ibu senang dong kalau anak-anaknya sehat. Ya. Pak Prabowo pun juga tahu bagaimana membuat ibu-ibu tuh merasa tenang, ya, pendidikan terjamin, kesehatan anak terjamin. Lalu apa lagi yang sudah beliau lakukan? Ya banyak. Dan saya juga mewakili peran ibu, ya, mewakili ibu karena saya juga punya anak. Ya. Jadi kalau melihat sepak terjangnya Pak Prabowo yang memang tahu persis kebutuhan keluarga di Indonesia, ya, tahu persis bagaimana membuat para ibu tenang. Tentu saja saya selalu mendukung bagaimana supaya akhirnya beliau bisa memimpin negara ini, karena saya tahu persis, saya percaya 100% saya percaya bahwa di bawah tangan beliau keluarga Indonesia akan lebih merasakan lagi kesejahteraan. Belum lagi juga ada satu yang saya belum sebutkan tadi, pengetahuan beliau tentang bagaimana memanage keuangan, ya. Di keluarga Bapak kan memang yang namanya koperasi atau memanage keuangan itu sudah mendarah daging, ya, kayaknya, ya. Kakek beliau mendirikan Bank BNI dan juga salah satu tokoh koperasi di Indonesia karena mereka Eyang juga sangat dekat hubungannya dengan Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu memang sangat dari hulu sampai hilir, ya. Itu beliau tahu gitu apa yang harus dilakukan, hal kecil sampai hal besar apa yang harus dilakukan sehingga memang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Indonesia akhirnya akan tercapai. Artinya Pira yakin Pak Prabowo itu sudah sangat paham problematika dan dinamika kebangsaan kita, sehingga apabila meneruskan segala keberhasilan di pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini, pada saat Pak Prabowo menjadi presiden nanti, itu tinggal gaspol jalan, ya. Semua udah ada di kepala Pak Prabowo, ya. Ya, itulah salah satu keistimewaannya, ya. Karena beliau itu kan istilahnya berjuang untuk bangsa ini bukan kemarin sore, gitu, ya. Bahkan sebelum Partai Gerindra didirikan pun visi beliau tuh sudah jauh ke depan, gitu. Karena memang dari beliau muda pun itu adalah cita-cita beliau untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nah, apalagi sekarang dengan pengalaman yang beliau sudah dapatkan, terus juga dengan dukungan-dukungan kita semua, ya, di partai, ya, bukan hanya di Pira, seluruh partai Gerindra dan juga partai-partai nanti yang akan bergabung dengan Gerindra, itu merupakan kekuatan yang sangat besar yang akhirnya beliau bisa realisasikan apa yang sudah menjadi cita-cita beliau selama ini. Amin. Gitu. Mbak, cara perempuan-perempuan Indonesia gabung ke Pira gimana caranya? Dan apakah ada batasan umur? Apakah harus umur 30 tahun ke atas atau di bawah itu juga boleh? Untuk bergabung menjadi anggota Pira itu sangat mudah. Yang penting kita punya kita punya aspirasi, kita punya cita-cita, kita ingin berkontribusi kepada negara ini melalui tangan Pira. Itu saja sih sebenarnya, Mas Riki. Itu, ya. Jadi kita yang penting para perempuan ini kan ingin berkontribusi, kadang-kadang ingin berkontribusi tapi tidak tahu mesti kemana, gitu. Nah, Pira adalah salah satu wadah yang saya pikir sangat baik untuk wadah yang sangat baik bagi para perempuan untuk akhirnya bergabung bersama kami. Kita berjuang bersama dan akhirnya cita-cita bangsa atau cita-cita yang sangat mulia untuk mensejahterakan perempuan dan keluarga di Indonesia akhirnya bisa tercapai. Dan untuk bergabung mudah sekali,
eh, tinggal cari websitenya ya, pira.or.id. Di situ ada pira.or.id ya. ya. Jadi di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Langsung aja nanti kita langsung berdiskusi, kita langsung punya gagasan-gagasan yang akhirnya kita bisa akomodir. Kira-kira seperti itu. Besok kan Gerindra ulang tahun ke-15, Mbak. Apa pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo Subianto Djadikusumo dan Partai Gerindra pada perayaan ulang tahun Gerindra besok? Cita-cita Gerindra kan sebenarnya dari tahun ke tahun itu nggak jauh beda ya, bergerak bersama, memajukan bangsa, kita harus gotong royong. Keren. Jadi sebenarnya cita-cita itu belum berubah dan akan terus kita kuatkan cita-cita tersebut sampai akhirnya Pak Prabowo itu kan sering berkata tentang paradoks Indonesia ya. Ya. Di mana kekayaan kita tidak bisa dinikmati oleh banyak orang, hanya segelintir saja yang bisa menikmati kekayaan ada di Indonesia. Jadi kira-kira sampai akhirnya bukan menjadi paradoks lagi ini, pada akhirnya nanti semuanya kita bisa sama rata. Ya. Jadi dari tahun ke tahun memang pesannya sedikit banyak ya seperti itu, supaya kita bisa bekerja sama, gotong royong, akhirnya mencapai cita-cita yang selama ini menjadi aspirasi kami. Harapan Mbak Pinda dan teman-teman Pira untuk generasi milenial, generasi Gen Z seperti apa? Ya, yang paling penting terus semangat, ya, terus semangat, terus positif. Jangan pernah kita patah semangat, jangan pernah kita merasa masa depan itu suram. Masa depan kita pasti sangat cerah. Ya, Indonesia itu negara yang memang bisa dibilang apa aja kita bisa dapatkan gitu di sini, ya. Jadi terus semangat, capai cita-citamu, belajar yang rajin, punya dedikasi, dan milenial itu kan memang sebenarnya ujung tombak ya. Ya. Itu akan menjadi penerus generasi bangsa kita. Jadi saya sendiri menaruh harapan yang sangat besar terhadap adik-adik milenial dan juga sekarang mungkin Gen Z ya. Ya. Makasih banyak loh Mbak Pira. Malam ini udah bisa ngobrol-ngobrol dan harapan kita Pira kian menjadi saluran aspirasi kaum perempuan Indonesia dan insya Allah perjuangan Pira menjadikan Bapak Haji Prabowo Subianto Djadikusumo menjadi Presiden Republik Indonesia dan memenangkan Partai Gerindra kian membuat Indonesia maju, adil dan makmur menuju kebangkitan Indonesia Raya. Makasih ya Mbak ya. Mohon doanya semuanya. Terima kasih Mas Riki. Prabowo Presiden. Gerindra Menang. Pira Luar biasa. salam dua jari.